Oke guys, mungkin di video kali ini gue akan ngobrol santai aja sama kalian ngebahas tentang insecure. Setiap kita merasa insecure, kita selalu aja tuh ngerasa takut, ngerasa ragu, dan cemas saat kita memulai aktivitas. Kadang aja ketika gue mau memulai membuat konten, selalu ada aja pikiran negatif yang muncul di kepala gue. Selalu membandingkan konten gue dengan orang lain. Apa yang sesuatu gue sampaikan bermanfaat bagi orang lain, atau mungkin gue menyampaikan agak sulit dipahami bagi audiens gue yang akhirnya gak sampai ke penonton gue gitu. Setelah gue cari tahu sumber masalah yang membuat insecure, ada hal yang gue sadari dari akibat insecure ini. Ada dua arah yang terbuka, dua jalan yang terbuka, yaitu tetap berusaha, berkomitmen, dan malas untuk menghindari yang namanya kegagalan. Terkadang kita emang udah tahu apa yang harus kita lakuin saat insecure, tapi kenapa dalam melakukan hal tersebut begitu sulit? Akhirnya gue coba untuk relax, menerima hal tersebut, menjurnal di buku tulis cerita gue tentang hari ini, tentang diri gue, kenapa gue bisa insecure. Dan gue coba untuk istirahat dulu supaya kondisi gue membaik dan tentunya menenangkan pikiran gue. Terkadang insecure selalu menyelimuti kita. Kita merasa hal-hal yang gak begitu mengenakan dalam diri kita. Merasa gak mampu, merasa kurang dihargai, merasa ya seharusnya gue gak ngelakuin itu. Berpikir pada diri sendiri, bisa nggak ya gue menjadi apa yang gue impikan? Apalagi kita melihat sesuatu yang wah dari sosial media, tempat di mana orang-orang yang kebanyakan memamerkan bagus-bagusnya aja. Emang sih kadang sosial media itu dirancang untuk membuat kita merasa insecure, membuat kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau misalnya kita melihat seseorang yang membuat insecure di sosial media, melihat sesuatu yang sudah bisa dicapai orang lain tapi kita belum, dan berpikir, kok dia di umur segini udah bisa buat startup sendiri ya? Ingat ya guys, hidup ini itu bukan kompetisi. Proses setiap orang juga pasti berbeda-beda. Anggap aja mulai bangun bisnis lo sama Rafathar pasti jelas berbeda dong. Daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain, mendingan kita membandingkan dengan diri kita pada masa lalu kita. Coba inget-inget deh, pasti banyak kan kemajuan yang udah kita capai selama ini. Hal tersebut dilakukan supaya kita lebih bersyukur. Emang sih, terkadang kita juga perlu untuk melihat yang ada di bawah kita. Gak perlu untuk selalu melihat ke atas. Gunanya apa? Yaitu untuk kita lebih bersyukur aja. Seperti kebanyakan yang orang bilang, kita keren di mata orang yang tepat. Dan juga gak ada untungnya buat kita untuk terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ada nanti kita menjadi malah gak pede. Jika sosial media masih membuat kita merasa insecure, coba deh stop untuk melihat sosial media sementara waktu. Atau mengunfollow atau mengemute orang konten yang membuat kita merasa insecure. Lebih baik kita mencari konten yang dapat mengedukasi kita, mencari yang membuat kita lebih berkembang. Kadang emang sih kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, tapi hal yang negatif cenderung menguasai atau mendominasi otak kita. Seperti halnya dia mah sukses karena privilege orang tuanya gitu. Psikolog Rick Hanson, pendiri Wellspring Institute for Neuroscience and Contemplative Wisdom juga menyebutkan, peristiwa dan pengalaman negatif dengan cepat disimpan dalam memori, berbeda dengan peristiwa dan pengalaman positif yang biasanya perlu disadari selama belasan atau lebih detik untuk ditransfer dari memori jangka pendek ke jangka panjang penyimpanan memori dalam otak kita. Kita udah tahu nih, hal negatif cenderung menguasai otak kita. Yang kita perlukan selanjutnya adalah kita perlu menguasai otak kita dengan lebih banyak hal yang positif, berpikir positif. Emang sih gak segampang kita bilang positive thinking atau stay positif gitu. Kita juga sulit untuk mengabaikan hal yang buruk. Tetapi lebih baik, lebih bagus, lebih wah lagi, lebih luar biasa lagi kalau kita tetap untuk berpikir positif. Berpikir kalau kita sedang dalam proses dan suatu saat nanti kita bisa mencapai tujuan kita, mencapai impian kita. Jangan menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain. Jangan menaikkan standar diri kita dengan standar diri orang lain. Kita perlu menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan tentunya juga tetap untuk menghargai orang lain. Emang sih agak sulit untuk menerima hal ini. Biasanya kita melewati tahap-tahap bingung pada awal-awal.
dan itu terjadi pada diri sendiri. Terus kita berusaha untuk meniru dan menjadi orang lain supaya kita diakui oleh orang lain. Selalu berusaha untuk menyenangkan orang lain agar diterima dan disukai orang lain. Coba deh berusaha untuk mengenali diri kita sendiri. Siapa gua, kebutuhan apa yang gua perlukan, potensi seperti apa yang gua punya, dan apa sih yang gua mau capai dan ingin menjadi seperti apa nanti gua. Dan setelah mengenali diri kita, coba untuk meningkatkan kualitas diri, memaksimalkan potensi, membuat batasan pada diri sendiri, mengontrol emosi, perbaiki kekurangan dan pola pikir kita. Coba untuk belajar berdamai sendiri dan menerima hal yang belum bisa atau nggak bisa diubah oleh kita. Memang perasaan insecure ini datang untuk memaksa kita melakukan yang terbaik. Jadi fokus pada perilaku yang bisa kita perbaiki, perilaku positif untuk kedepannya. Supaya kita sadar kita sebagai manusia juga berharga. Oke guys, mungkin itu yang bisa gue sampaikan dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. See you guys on the next video.